News update pemirsa, PT Angkasa Pura II mencatat jelang mudik lebaran ada kenaikan pergerakan penumpang hingga mencapai 88% atau sebanyak 7,53 juta penumpang di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada kuartal 1 2022. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya kita sudah terhubung dengan Said Masyur dan juru kamera Ade Suherman dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Ya Said, bagaimana pergerakan penumpang di Bandara Soekarno-Hatta di hari libur perayaan Paskah? Baik Julita, kalau informasi yang kami dapatkan dari pihak Angkasa Pura II di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini memang kalau data penumpang hari ini sebetulnya masih dalam situasi normal, yaitu di atas 80 ribuan penumpang, baik itu yang tiba ataupun yang berangkat dari bandara ini. Sebenarnya jumlah penumpang ini terjadi kenaikan pada kemarin, Julita, ini sekitar 90 ribuan penumpang yang tiba ataupun yang berangkat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini, dan ada sekitar 700-an penerbangan. Ini juga pihak bandara tadi kami sempat berbincang-bincang mengatakan kenaikan penumpang ini sebetulnya lebih dipicu karena long weekend yang terjadi memang karena pada hari ini hari Paskah, lalu ada akhir pekan nantinya Sabtu Minggu. Namun untuk mudik ini sebetulnya belum terlalu terjadi peningkatan yang signifikan memang. Namun pihak bandara juga mencatat sebetulnya ada kenaikan penumpang jika dilihat secara kuartal 1 pada tahun ini, tahun 2022. Apabila dibandingkan pada kuartal pertama 2021 ini memang terjadi peningkatan penumpang yang cukup signifikan, itu sekitar 88% atau naik sekitar 4 juta penumpang dibandingkan pada tahun 2021 di kuartal yang sama. Sekali lagi Julita, kalau yang kami pantau juga memang sampai siang ini di Bandara Internasional Soekarno-Hatta memang terpantau ramai begitu di kursi-kursi ruang tunggu di Terminal 3 ini terisi, rata-rata hampir terisi penuh semuanya. Ini berarti memang animo masyarakat untuk melakukan keberangkatan menggunakan pesawat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini cukup meningkat. Kenaikan di kuartal pertama pada tahun 2022 ini juga Julita memang dipicu oleh tingkat kepercayaan masyarakat terhadap keamanan daripada COVID-19. Kita tahu kasus COVID-19 sudah mulai melandai juga. Di sisi lain juga cakupan vaksinasi ini juga cukup tinggi begitu, sehingga pihak bandara ini mengatakan kenaikan penumpang ini akan terus terjadi. Adapun untuk prediksi menjelang mudik nanti, Julita, pihak bandara ini memprediksi kenaikan penumpang itu sebetulnya baru akan terjadi H-10 menjelang Lebaran Idul Fitri tahun 2022 ini. Namun puncaknya itu akan terjadi pada H-3 Lebaran Idul Fitri, itu ada sekitar 140 hingga 150 ribuan penumpang yang akan berangkat rata-rata setiap harinya, sehingga pihak bandara ini juga akan tentu saja akan mengantisipasi apabila nantinya terjadi kenaikan penumpang pada saat masa mudik Idul Fitri 2022 nanti. Julita. Ya Said, apakah ada langkah dari PT Angkasa Pura II ini untuk menghadapi peningkatan jumlah penumpang di saat musim mudik Lebaran? Betul sekali Julita, tentu persiapan ini terus dilakukan oleh pihak bandara. Ini diantaranya adalah seperti membuka Terminal 1 yang selama ini dalam 2 tahun terakhir kita tahu Terminal 1 di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini ditutup karena pandemi COVID-19. Per 1 April 2022 kemarin Bandara Terminal 1A di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sudah dibuka untuk rute domestik begitu, ini untuk menunjang apabila memang terjadi lonjakan penumpang. Adapun di Terminal 1A ini sendiri Julita baru dibuka Terminal 1A. Nantinya pada Terminal 1B nantinya akan disiapkan apabila memang terjadi lonjakan di mana Terminal 1A nantinya tidak cukup untuk kemudian menampung jumlah penumpang. Pihak bandara berencana juga akan membuka Terminal 1B, sehingga pihak bandara mengatakan dengan dibukanya semua terminal yang ada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini diharapkan dapat mengantisipasi apabila memang adanya lonjakan penumpang. Begitu juga dengan fasilitas-fasilitas yang ada di bandara. Tentu saja baru-baru ini juga Julita pihak BMKG sudah melakukan peninjauan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini dan memeriksa berkaitan dengan kesiapan alat-alat penerbangan seperti alat pendeteksi cuaca dan lain sebagainya dipastikan aman menjelang mudik, sehingga juga ini dipastikan untuk kemudian memastikan keselamatan daripada penumpang yang akan melakukan mudik. Selain itu juga Julita, untuk menunjang peraturan pemulihan mudik dari pemerintah tentu saja dengan wajib vaksinasi booster atau 3 kali, pihak bandara juga sudah membuka gerai ataupun posko vaksinasi di Terminal 2 dan Terminal 3 ini untuk
memberikan fasilitas kepada masyarakat yang memang belum sempat melakukan vaksin yang akan melakukan mudik, sehingga mereka bisa mendapatkan ataupun menikmati fasilitas yang sudah disediakan oleh pihak bandara ini. Selain itu juga Julita, ada fasilitas lagi yang ditambah oleh pihak bandara, yaitu Skytrain. Ini adalah transportasi berbasis rel yang akan menghubungkan setiap terminal. Jadi nantinya pihak ataupun penumpang atau masyarakat yang ada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini dapat berpindah dari terminal satu ke terminal lainnya hanya menggunakan Skytrain ini, yang akan beroperasi sekitar pukul 5 pagi sampai dengan pukul 10 malam. Ini akan beroperasi setiap harinya. Ini juga fasilitas-fasilitas seperti ini akan disiapkan oleh pihak bandara untuk kemudian menunjang apabila memang terjadi lonjakan penumpang pada saat mudik Lebaran tahun 2022 nanti. Julita. Baik, Said. Terima kasih untuk laporannya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, laporan Said Masyur dan juru kamera Ade Suherman dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Nantikan news update 1 jam mendatang. Sampai jumpa.